aja. Di situ tuh bener-bener di depan muka banget, pucat kayak tembok putih gitu, tapi geradakan nggak rata gitu, dan matanya tuh hitam, nggak ada putihnya sama sekali, dan dia nyinyir, nyeringai, lebar. Kalau mulut Joker Kayak Joker gitu. nah, Lebar berarti. lebar, dan itu bener-bener merah. Oke, berjumpa kembali bersama kita di Habis Tanjakan Break atau di HTB Adventure. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang bakalan cerita tentang pengalaman mistis yang dialami. Dari pengalaman mistis yang beliau alami di salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah, yaitu lagi-lagi Gunung Lawu. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang bernama Teh siapa Teh? Tehera. Namanya Tehera, dan kali ini kita bakalan langsung saja mendengarkan ceritanya seperti apa pengalaman yang dialami oleh Tehera selama melakukan pendakian di Gunung Lawu. Dan sebelum kita mulai ceritanya, buat teman-teman semua, jangan lupa di like dulu video ini, kemudian di share ke teman-temannya, dan jangan lupa yang belum subscribe sekarang juga, biar teman-teman bisa ngikutin video selanjutnya. Oke, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Tehera, jadi gimana nih pengalaman Tehera selama melakukan pendakian ke Gunung Lawu? Jadi ini ceritanya kemarin sih kita ke Lawu tuh berlima sama teman-teman dari Jakarta ya, sekitar akhir Januari kemarin. Jadi kita berlima teman-teman dari Jakarta ikut open tripnya HTB, berangkat tuh, terus dari tim HTB dapat 3 orang ya waktu itu. Dari proses cuma pas pendakian sih sampai ke atas sih lancar ya, lancar, walaupun kemalaman sampai di tempat camp gitu sekitar jam 8 malam. Kita nge-camp di beberapa meter sebelum pos 5 ya. Dan besoknya juga kita muncak terus. Nah, salahnya itu kita kelamaan di puncak ya, jadi kesorean turunnya, sekitar jam 2 gitu kita baru beres-beres ya dan mulai pendakian turun. Ceritanya tuh yang agak-agak bikin kepikiran sampai sekarang tuh pas proses turunnya sih. Jadi waktu itu kita dapat tambahan 2 orang ya, kenalan di gunung. Jadi kita total ber-10, dan kebetulan temen si Pei itu dari kakinya sakit, engkelnya tuh sakit, jadi dia jalannya agak lambat. Nah, mulai turun dari tempat camp sampai pos 4 itu kita sampai setengah 4 sore. Di situ kita kepecah ya, kepecah jadi 2 kelompok. Ceritanya di pos 4 itu kita sempat break dulu tuh, sempat ngopi-ngopi dulu, sempat ngobrol-ngobrol dulu sambil nungguin yang 2 orang kenalan itu beresin tendanya. Jadi ceritanya kita mau turun bareng nih, jadi total turun itu ber-10 jadinya. Di situ dipecah jadi 2 kelompok karena jadi regu yang cepat 1, kelompok A lah, sama yang B itu temen yang kakinya cedera itu gitu. Jadi maksudnya biar yang cepat bisa sampai cepat di base camp, bisa telepon supir ya biar jemput langsung gitu, maksudnya begitu. Nah, ternyata di tengah-tengah perjalanan, gak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba tuh kita ceritanya sampai di pos 3 itu maghrib. Waktu itu ingat banget tuh, capek banget kan ngikutin langkah-langkah cowok gitu. Sampai pos 3 mau break, terus bisa dong kita menyender lah aku tuh sama orang gitu kan.
nyadar pada diam itu semua, pada kecapean, gak ada yang ngobrol, gak ada yang apa. Udah yuk lanjutlah kita beres-beres lagi, mau lanjut turun lagi tuh. Terus mau jalan itu lah, tadi gue nyadar siapa ya, lah kok dia ada di kelompok gue, harusnya kan di belakang gitu, di kelompok yang B gitu, kenapa dia barengan sama kita. Langsung lah kepikiran sama teman si P yang sakit itu kan, si P sama siapa dong, kasihan dong dia cuma bertiga kan. Ngeliatin, jadi waktu itu posisinya aku ada di keempat, si Ayamin di depan, dia ngelit buat nunjuk ke jalan karena pemula juga kan, jadi dia nunjukin tracknya kayak gimana gitu turunnya. Ngeliat ke belakang tuh 2, 3, 7 orang, langsung dari kecil ya gitu kan. Di situ sudah mulai pikiran kemana-mana, ingat teman juga yang supaya kasihan aja bertiga gitu, oh ini ganti gimana ya, udah bismillah aja gitu, udahlah gitu. Mulai tuh turun lagi, nggak tahu kenapa, pokoknya harus cepat sampai di base camp gitu, pengen cepat sampai di base camp gitu, terus pikiran tuh gitu, nggak tahu kenapa tuh. Kan lagi megang trekking pole tuh kan, yang trekking pole di sebelah kanan, bagian kanan itu kayak kram gitu, tiba-tiba berat aja sebelah sakit gitu. Jadi pindah megang trekking pole pakai tangan kiri sama gitu, kenapa gitu, udah gini-gini tuh. Terus headlamp nyorotnya terus ya, jadi otomatis tuh nunduk terus, terus ngeliatin jalanan tuh kayak di sebelah tuh kayak ada Suara kayak gimana? kayak orang jalan tapi digeser gitu loh, ditarik. Langkah. Kan kalau langkah kita kan pakai sepatu itu kan, ini mah enggak. Jadi sambil ngeliatnya gitu, sambil ngeliat di belakang, bener kok masih dia orangnya gitu kan. Udah pikiran teman-teman gitu kan, tangan berat banget yang kanan, tapi yang kiri biasa. Terus dengar burung juga, suara burung kayak gitu. Suara burung kayak gimana? Kayak gagak gitu. Terus aku tuh gini-gini, headlamp jadi sorotin ke atas ya. Terus sama teman jangan sorotin ke atas katanya. Apa gitu kan? Jadi kalau ngomong apa lagi ya udah berkembang lagi. Gak tahu kenapa di situ tiba-tiba si Ayamin pindah posisi. Jadi Dia ke belakang. Teh sama Ricky ya. Pindah ya di belakang. Udah dia pindah ke belakang. Akhirnya dilihat sama si Ricky. Yang Ricky awalnya di belakang aku, dia jadi ke depan. Di situ kayak apa ya, makin nggak enak aja perasaan tuh gitu. Terus kayak orang-orang tuh kayak si Andri teman, dia sering jatuh, padahal dia orang yang paling lincah gitu di kelompok itu, dia paling lincah. Dia tuh jatuh mulu, ngelangkah dikit jatuh. Dia kenapa? Nggak apa-apa gitu kan. Ya ngebreak nggak gitu. Hampir kita tuh hampir nggak break lah. pas turun Jalan aja terus. terus aku juga sampai saking pengen cepetnya nyampe base camp, ya udah gitu ngikutin langkah cowoknya gitu bisa jalan terus. Tapi nggak tahu kenapa melihat jam kok masih kayak baru jalannya padahal udah lama gitu, tapi kok nggak gerak gitu, di situ aja sampai ngedumel sendiri di hati, apa sih gitu, lama banget sih itu, ini apa nyampe sih kayak gitu. Kalau sering capeknya kan. Terus gimana lagi? Ya, kayak gitu, apalagi yang mengganggu perjalanan Teteh dan teman-teman yang lain? Nah, di situ kita jalan sambil diem, nggak ada sama sekali yang ngobrol, diem aja semua jalan gitu. Si Ripi kan suka megangin ya, tes ini sambil narikin tangan, Membantuin. gitu. Pas di situ kayak ini suara langkah kaki yang di sebelah itu makin jelas gitu kan. Sering banget melihat ke belakang, masih orang masih gitu, pikiran kita kemana-mana aja kan. Tiba-tiba pas si Rifki gituin tangan, aku mau narik tangannya dia, memegang tangan dia, tuk aja. Di situ tuh bener-bener di depan muka banget. Apa? Yang kita lihat apa tuh?
itu kayak sumpah itu masih kebayang sampai sekarang. Itu muka kulitnya tuh nggak kayak kulit kita gitu, Hancur gitu. enggak pucat kayak tembok putih gitu, tapi geradakan nggak rata gitu, dan matanya tuh hitam, nggak ada putihnya sama sekali, dan dia nyinyir nyeringai lebar. Kalau mulut Joker Kayak Joker gitu. Nah. Lebar berarti. lebar, dan itu bener-bener merah di depan muka banget, di depan muka banget, sampai kayak aku tuh nge-freeze aja, diem, saking nggak bisa apa-apa, nge-freeze aja. Yang masih ingat tuh tadi saya itu kelihatan di depan lagi ngeluarin tangan, tapi ini orang ada di depan. Jadi kayak tembus gitu loh. Jadi CCTV nggak ngeliat. Enggak. Dan dia masih aja gitu, masih nyata hayu. Dia masih, aku bisa dengar gitu, suara dia, saya hayu kayak gitu. Kalau buat badan, aku nggak tahu ya, nggak jelas. Karena benar-benar fokus mata aku tuh tatapan sama matanya dia gitu. Itu tuh udah langsung lemas, lemas-lemesnya, dan nggak sadar itu juga nangis di situ. Detik itu juga langsung nangis, langsung tutup mata nangis. Semua pada kaget kan, kenapa break, bilang nggak mau break, gue bukan capek, gue nggak mau break, hayu jalan, tapi sambil nangis. Aku maksa nyerobot ke depan, mungkin pada ngeh juga ya. Tapi di posisi itu udah nggak ada. Udah ada, pas aku nutup mata nangis itu udah gak ngeliat lagi, tapi masih ada di sekitar gitu, masih ngerasa gitu. Berkali-kali juga gituin headlamp, nyorotin ke atas, kita jangan sorotin ke atas. Dipindah di situ, aku dipindahin ke depan, udah di depan aja, di paling depan tuh sama teman, nah sama si Andri itu. Kita udah mulai sering jatuh dulu, dia capek, nggak tahu kenapa gitu, galau, nggak hayu jalan lagi. Dia malah terus aja jatuh di situ, lebih sering jatuhnya. Padahal yang lain nggak gitu. Enggak kayak gitu. Tiba-tiba itu udah mau nyampe pos 2. Teman yang paling belakang si Bang Ucup, dia mau jalan, dia diam di bawah pohon gede, yang mau pos 2 ada pohon gede. Ya. Dia diam duduk di situ. Kalian duluan aja. Kita bengong dong. Bang, ayo, gue udah mau capek, gue udah mau pulang, nyampe base camp, ayo. Kenapa lu gitu kan? Dia aja duluan aja, kalian duluan aja. Mogok dia tuh, diem aja duduk di situ. Enggak, kita jalan, lu jalan. Kita diem, lu diem. Akhirnya agak debat-debat tuh. Akhirnya dia mau jalan lagi. Nggak tahu dia kenapa. Tiba-tiba aja dia duduk aja gitu di bawah pohon. posisi dia paling belakang. Paling belakang sama Yamin. Yamin pindah belakang. Udah di situ temen nih yang paling depan, Noval, dia teriak, "Teh, lu lihat apa? Yang hitam apa yang putih?" Gila. Dia langsung ngomong kayak gitu. Udah ya, cepet jalan. Terus kita di sana udah aja jalan, mulai dicepetin tuh jalan, yang cepetin. Nyampe lah yang pancuran air itu. Dengan derajat. Sampai situ kita semua beli duduk, karena benar-benar sama sekali nggak beli. Nah, setelah teteh di Sindang Derajat itu kan posisinya udah agak merasa aman gitu ya. Kita udah merasa kayak nggak diikutin lagi. Kayak feeling tuh udah mulai tenang aja gitu. Terus sambil baca-baca juga kan. Lagi duduk, yang cuma pada ngerokok. Mau rokok nggak, ada gitu kan? Gak tau kenapa di situ nggak mau. Lagi duduk dia kayak situ, ada yang gini-gini loh. Masa? Kan, kirain serangga kan? Kayak gini-gini kayak. Katangan. Gini-gini. Udah, pindah lah duduk kan. Itu udah nggak ngerasain apa-apa lagi sih, sampai ya udah sih pengalaman seremnya di situ doang yang dialamin selama perjalanan.
alhamdulillah sampai 9 derajat, cuman kayak digelitikin doang aja leher, tapi setelah pindah duduk nggak kerasa apa-apa lagi, nggak melihat apa-apa lagi juga. Sampai akhirnya kita sampai di base camp itu setengah 11 malam. Setengah 11 malam. Oke, itulah cerita pengalaman mistis dari Teh Hera yang menceritakan pengalamannya selama melakukan pendakian di Gunung Lawu dengan pengalaman yang begitu menurut saya cukup menyeramkan juga ya, sampai tiba-tiba ada di depan mukanya. Nah, buat teman-teman semua yang pengen tahu cerita pengalaman mistis selanjutnya, jangan lupa buat nyalakan tombol loncengnya biar ketika nanti kita bikin video yang baru, teman-teman langsung dapat notif yang pertama dan langsung ditonton. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. See you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.